Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Cetak Biru Ketahanan Nasional Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Geser slide-nya, Dani. Bang Iga. Oh, Gah. Tolong geser slide-nya. Di slide yang pertama, bukan sekedar kekuatan militer. Yang pertama yaitu kondisi statis, keadaan di mana objek, sistem, atau entitas berada dalam posisi diam, tidak bergerak, atau tidak mengalami perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada kondisi dinamis. Ketahanan nasional terus berubah, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan merespons ancaman baru secara proporsional. Yang selanjutnya ada 4 asas fundamental ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ada kesejahteraan dan keamanan. Dua kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara bersama-sama, bukan saling meniadakan. Yang kedua ada komprehensif integral, mencakup seluruh aspek kehidupan secara terpadu dan menyeluruh. Yang ketiga ada mawas diri ke dalam, pembenahan internal bangsa sebelum menghadapi tantangan eksternal. Dan yang terakhir atau yang keempat ada kekeluargaan, mengutamakan toleransi, gotong royong, dan persatuan di atas ego sektoral. Apa ya? Masih aku nih? Aku aja enggak, aku aja. Kan Oh, ada ya. yang 2, ada yang 3 kan. Iya. Selanjutnya ada sifat selanjutnya apa sih? Sifat bawaan, sorry. Selanjutnya ada sifat bawaan sistem pertahanan negara. Ada 4 bagian. Bagian pertama ada mandiri, percaya percaya penuh pada kemampuan dan kekuatan bangsa sendiri. Yang kedua ada dinamis, fleksibel dan tang dan tangkap terhadap perubahan kondisi global. Yang ketiga ada konsultan dan kerjasama, tidak tidak Konfrontatif. konfrontatif, ya, mendekat meng- mengedepankan musyawarah. Lalu yang terakhir yang keempat ada wibawa, memiliki daya tangkal tinggi yang diperhitungkan pihak luar. Selanjutnya ada anatomi ketahanan, model asal eh, model Gatra. Gatra. Ada 8 pilar penyangga negara yang terbagi dalam aspek alami bawaan dan aspek sosial yang terus berkembang. Belum. Pancagarta pilar dinamis ada 5, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan eh, keamanan. Selanjutnya ada tri belum bang, masih ke atas bang. Belum selesai. Hah? Belum selesai. Ada trigata yaitu fondasi statis, yaitu ada geografis, sumber daya alami, dan demografi. Soalnya boleh siapa? Steven, silakan Steven. Kemudian ada selanjutnya data modal alaminya NKRI. Yang pertama ada geografi, bilang strategis antara dua benua dan dua samudra. Kemudian ada sumber daya alam, kekayaan hayati, mineral, lautan yang melimpah. Ketiga ada yaitu bonus regulasi penyebaran dan komposisi penduduk yang beragam. Selanjutnya bang. Kemudian ada komunitas bangsa. Yang pertama konstitusionalisme yaitu kepatuhan absolut
pada UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, yaitu Supreme Law of the Land. Kedua ada demokrasi Pancasila, menempatkan musyawarah dan kepentingan bersama di atas sebagai golongan. Ketiga ada gotong royong, DNA budaya Indonesia, solidaritas murni bersama. Satu lagi lah. Aktor utama ketahanan. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, setiap warga negara berhak ikut dalam pertahanan negara. Ketahanan nasional secara tugas aparatur negara, melainkan tanggung jawab konstitusional seluruh rakyat. Kemudian ada peran warga negara. Yang pertama ada ideologi dengan poin amal Pancasila, tolak radikal dan ekstremisme, jaga persatuan. Untuk poin sosial budaya ada lestarikan budaya lokal, rawat kerukunan beragama, aktif bermasyarakat. Yang ketiga ada pertahanan, ikut bela negara, jaga siskan merata, laporkan ancaman. Yang keempat ada ekonomi, beli produk lokal, taat bayar pajak, dan bantuan pembangunan. Pemetaan masalah dan mitigasi aktif yang dilakukan adalah radikalisme yang mengancam ideologi. Yang seharusnya dilakukan adalah penguatan pendidikan Pancasila di semua jenjang. Disintegrasi akibat sentimen SARA. Seharusnya dialog antar budaya dan program kerukunan. Ancaman cyber atau hoax atau disinformasi, seharusnya literasi digital dan sinergi BSN-SSN. Penimbangan ekonomi dan kemiskinan, seharusnya pemerataan berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, eksploitasi sumber daya alam destruktif, seharusnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sintesis akhir adalah ketahanan nasional adalah hasil akumulasi dari integritas Astagatra yang digerakkan oleh komitmen kolektif warganya. Ada 3 poin. Satu, yang pertama adalah landasan konstitusional berakar kuat pada kewajiban bela negara, pasal 27 sampai 30 Undang-Undang Dasar 1945. Poin kedua adalah kekuatan kultural bertumbuh pada nilai murni, gotong royong, dan demonstrasi Pancasila. Poin ketiga adalah sinergi terpadu, menuntut kolaborasi mutlak antara negara, aparatur, dan masyarakat sipil untuk menghadapi ancaman modern. Begitu untuk presentasi dari kelompok 4, kami ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa memberikan pertanyaannya melalui chat WA